Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan semua aktivitas kita, terutama yang terkait dengan akademik. Baru 7 orang ya yang join ya, kok sedikit ya. Apa kita menunggu dulu? Iya, Pak. Kita nunggu dulu aja ya, sekitar 5 menit gitu ya.
Bagi yang kita mulai. Baik, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat. Baik, minggu lalu kita sampai di sini ya materinya. Bisa dilihat materinya ya? Bisa, Pak. Kemarin itu Waalaikumsalam warahmatullahi sampai di sini ya, menentukan YOBS ini adalah jumlah lumpur dalam satuan massa ya, berat ya, secara keseluruhan yang yang terbentuk. Kepentingan untuk memantau ya, atau mengamati lumpur aktif yang disimbolkan dengan YOBS ini adalah kita ingin mengetahui berapa berat daripada massa daripada lumpur aktif. Ini nanti adalah untuk kepentingan kita mau menentukan seberapa banyak ya. Nanti ada formulanya sendiri. Lumpur aktif itu dikembalikan kepada bak aerasi dan juga berapa fraksi yang dibuang. Atau dalam hal ini dimaksud di sini dibuang adalah dikelola. Misalnya dengan dikeringkan menggunakan slot drying bed, atau dia nanti diolah menggunakan tangki pencerna ya, digester tank itu untuk diekstrak atau diolah kemudian diekstrak gas metannya untuk kepentingan penggunaan sebagai energi alternatif. Nah, dalam perhitungan OBS ini bisa disandarkan pada konsentrasi VSS ya, dan juga bisa dengan TSS atau besaran VSS dan TSS ya. Kalau TSS itu sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, total suspended solid, sementara yang volatile itu ya, VSS adalah volatile suspended solid. Salah satu bagian dari TSS itu adalah VSS ya. Nah, ini kemudian yang terakhir, ini sebenarnya bukan yang terakhir ya, untuk kebutuhan oksigennya ya. Ini menggunakan formula seperti ini baru kebutuhan oksigen ya. Sementara kita dalam pengolahan air buangan, kita tidak menggunakan oksigen. Ya, dalam lumpur aktif itu maksudnya kita tidak mensuplai oksigen murni gitu ya. Mahal nanti. Jatuhnya akan mahal ya. Emangnya penderita COVID-19 kan? Tapi yang disuplai adalah udara ya. Udara itu mengandung oksigen. Tetapi kita di nomor menghitung apa sih kebutuhan oksigen untuk bakteri yang digunakan di dalam lumpur aktif seperti ini. Cukup sederhana ya. Jadi debit dikali dengan selisih konsentrasi organik ya. Ya, sebelum diolah dan sesudah diolah ya. Berarti ini S0-nya itu adalah konsentrasi influen
sebelum memasuki tangki aerasi. Sementara yang S itu adalah konsentrasi zat organik setelah keluar dari tangki aerasi. Bukan yang benar-benar akan dibuang ke alam. Artinya setelah sedimentasi ya, bukan. Tapi kalau S0 itu yang datang ya dari unit sebelum tangki aerasi. Dan S itu yang keluar dari tangki aerasi. Jadi itu sistemnya harus dibatasi itu ya, terkait dengan formula ini. Nah, PX Bio tadi itu di langkah yang sebelumnya kan udah dihitung ya. Itu yang ini ya. Nah, ini. Jadi formula untuk perhitungan produksi biomasa itu kan ada bagiannya ya. Ada A ya, yang dalam satu formula ini ada A itu yang ini ya. Kemudian B itu yang ini. Yang C itu nanti ada lagi. C itu sampai dengan D itu digunakan pada kalau hanya untuk mengolah BOD saja atau mengolah kita menangani zat organik itu sampai kepada bagian A, B, C, kemudian D tidak dipakai. Loncat ke yang itu, yang ada perhitungan debitnya ya. Nah, ini adalah perhitungan apa? Perhitungan dari berat ya daripada bakteri ya. Kita katakan aja bakteri di sini, yang dimaksud dengan produksi biomasa di sini adalah bakteri yang diwakilkan dengan parameter VSS di dalam tangki. Ya, di dalam tangki. Yang ini, yang formula yang ini. Oke ya. Jadi tadi yang PXBio itu yang ini ya. Yang 1478. Debit udah kita ketahui, kemudian konsentrasi ini juga udah kita ketahui, tinggal dihitung saja. Maka kebutuhan oksigen ya untuk tangki aerasi dengan kriteria desain seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah 120,5 kg oksigen per jam. Nah, ini sebenarnya nanti perhitungannya bukan sampai di sini, tetapi nanti yang perhitungan lanjutan ini, yang selanjutnya ini ya, ini akan ini agak jelimet, jadi nanti saya akan sampaikan pada sesi khusus ya, karena ini ada beberapa slide-nya yang hilang ya, beberapa slide-nya hilang, mau saya lengkapi dulu. Nah, pada hari ini kita kemudian loncat ke topik yang lain terkait dengan nitrifikasi. Jadi begini, biar kalian tidak bingung, kita itu tujuan pengolahan air buangan itu kita tujuannya mau apa dulu? Apakah kita mau menurunkan senyawa organiknya saja, karena ternyata di dalam karakteristik air buangannya senyawa organiknya itu tinggi, melebihi ambang baku melebihi baku mutu efluent ya. Tetapi untuk nitrogennya tidak
tidak tinggi atau dia di bawah baku mutu efluen. Maka kita mendesainnya ya menggunakan tadi sampai ke rumus ABC aja. ABC D nggak dipakai, loncat ke E. Jadi ada 5 di dalam formula itu ada 5 ya, A, B, C. Kalau kita menggunakan pengolahannya juga dengan nitrifikasi, ya jadi jangan disalahpahamkan ini mau ngolah nitrogen saja, enggak. Jadi di dalam air limbah itu ada senyawa organik dan juga kandungan nitrogennya itu tinggi. Maka nanti formulanya yang lengkap dari A sampai E itu yang digunakan. Nah, ini yang kita masuki pada topik pada hari ini ya, perhitungan lumpur aktif untuk proses nitrifikasi ya. Berarti kalau pengolahan dia hanya sampai pengolahan senyawa organik saja atau polutan-polutan yang sifatnya organik, sudah pastilah kan waktu tinggalnya akan lebih singkat dan juga solid retention time-nya pasti lebih singkat kan. Ya sama dengan kita. Ada 2 menu, pecel dan rendang. Harus habis sekali hadap. Maka pasti kita lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk menghabiskan daripada kita hanya disuruh meminta untuk menghabiskan pecel saja gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, apa itu nitrifikasi? Ini merupakan istilah yang untuk menggambarkan sebuah proses secara biologi, di mana berarti secara biologi dia pasti melibatkan bakteri ya, atau melibatkan mikroorganisme, tapi utamanya itu selalunya di sini bakteri ya. Jadi di dalam air limbah domestik itu, apalagi limbah domestik ya, dalam air limbah, apalagi limbah domestik ya, itu mengandung kadar nitrogen dalam bentuk amoniak ya, NH4 itu tinggi. Itu dia akan dipecah dan dikomposisi oleh bakteri ya menjadi nitrit ya, kemudian nanti menjadi nitrat. Amoniak diubah menjadi nitrit ya. Ya, nitrit ini nanti diubah menjadi nitrat. Ya. Ini yang disebut nitrifikasi. Nanti ada namanya denitrifikasi. Ya, denitrifikasi. Ini nitrifikasi berarti amoniak diubah ya, diolah, dicerna ya. Secara biokimia itu oleh mikroorganisme menjadi fasenya berubah menjadi nitrit kemudian nitrat. Itu nitrifikasi. Nah, mengapa perlu diolah amoniak itu? Karena dia punya efek terhadap perairan. Kita kan mau melindungi perairan, baik bagi kehidupan di dalam air maupun nanti kalau digunakan atau dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak kan, ya. Nah, amoniak ini punya efek terhadap konsentrasi oksigen di dalam perairan. Karena kalau ada amoniak itu bakteri yang ada di dalam alam itu atau mikroorganisme yang ada di alam itu pasti dia akan melakukan tugasnya ya untuk mendekomposisi sehingga kandungan
atau kadar oksigennya berkurang, menurun. Dan juga amoniak ini memiliki efek racun ya bagi ikan. Jadi ikan-ikan bisa mati ya. Apalagi kalau perairan itu sensitif ya, sensitif maksudnya sensitif di sini, di situ ada aktivitas tambak ya, atau ada keramba ya, keramba, kemudian ada tambak. Misalnya kalau di kita ini ada peternak ikan hias unggulan, misalnya arwana, itu sangat mengganggu, pasti sangat terpengaruh ya. Juga dia punya efek kepada penyuburan perairan, sehingga nanti akan mudah tumbuh gulma ya, alge dan sebagainya gitu kan, yang kita sebut dengan eutrofikasi. Nah, perlu juga ditangani amoniak ini karena juga untuk kalau misalnya nanti pengolahan air buangan itu ya domestik ya, itu eh, diresapkan kembali kepada sistem air air tanah gitu ya. Misalnya contohnya misalnya digunakan untuk land treatment ya, sebuah perkebunan misalnya gitu. Jadi airnya tidak dibuang ke sungai atau danau, tidak dialirkan ke laut, tapi dijadikan untuk siram-siram lah, untuk pengairan bagi kebun ya, yang disebut dengan land treatment. Nah, dia punya kadar maksimum yang diperbolehkan yang berdasarkan negara itu berbeda-beda besarannya, dan juga termasuk juga provinsi ya. Nah, saudaranya nitrifikasi itu adalah denitrifikasi. Kalau denitrifikasi ini adalah pengolahan secara biologi ya, mengubah nitrat menjadi nitrat oksida kemudian yang lainnya juga dinitro oksida atau nitros oksida dan gas nitrogen. Nitrogen ini adalah gas yang tidak berbahaya, bahkan dia bermanfaat untuk kesuburan tanah ya. Dan dia memang terkandung di dalam atmosfer, jadi dia aman. Maka yang diharapkan itu proses untuk terkait dengan aman kalau diharapkan ya itu bisa sampai pada pengolahan denitrifikasi lah gitu.
Halo, suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Oke. Baik Sudah, ya. Pak. Saya lanjutkan. Bisa kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi ini ada coefficient kinetik ya. Nanti ada sesi sendiri bagaimana menentukan coefficient kinetik. Saya sudah cerita terkait, tapi mungkin tidak terekam ya, terkait coefficient kinetik ini. Yang paling menentukan adalah jenis air limbah. Kita tidak bisa menggunakan coefficient kinetik yang dihasilkan dari penelitian untuk air limbah industri untuk mendesain bangunan pengolahan air limbah domestik. Dan kita juga tidak terlalu tepat, misalnya kita yang ideal adalah kita tuh menentukan sendiri di lab sebelum kita mendesain mendesain IPAL atau mendesain unit pengolahan biologi untuk air limbah. Kita tentukan sendiri di lab. Tetapi kita kadang ketika kita membuat rancangan itu kita tidak sempat, maka kita menggunakan yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati itu apa? Pertama dia harus jenis air limbah yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian tersebut itu akan lebih mendekati jika dia misalnya kan di mana di sebuah permukiman itu ada terdiri dari kota metropolitan, kota besar, kota kecil, dan pedesaan. Nah, kalau kita mendesain unit lumpur aktif untuk limbah domestik di kota, katakanlah kota besar, sementara maksudnya maka kita harus cari hasil penelitian yang sama-sama di kota besar karena taraf hidup daripada masyarakat itu biasanya menentukan kecenderungan daripada konsumsi sehari-hari ya. Ya kalau misalnya kita mendesain di sebuah pedesaan, ya kita lebih dekat untuk mengambil nilai-nilai dari coefficient kinetik itu di pedesaan. Pokoknya dia sejenis level gitu ya. Nah, selevelnya itu juga yang lebih mendekati kalau misalnya sesama negara Asia, sesama negara Asia Tenggara, ya kalau misalnya Jepang kan Asia juga, tapi kan jauh ya. Kita sesama negara. Pokoknya kita secara logis tuh kita cari yang paling mendekati lah gitu kan. Karena kita mungkin tidak sempat untuk melakukan penelitian gitu. Untuk menentukan coefficient kinetiknya gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada semua, ya udahlah kita pakai literatur yang walaupun itu sebenarnya kalau yang terbitan Amerika sudah bisa kita prediksi itu pasti penelitiannya di negara maju, negara Amerika gitu. Karena tidak mungkin profesor tuh yang menulis buku itu dia sengaja datang ke Indonesia untuk penelitian kan. Pasti dia menggunakan air limbah yang ada di negara dia. Oke ya. Nah, laju nitrifikasi tadi ya pengubahan dari amoniak ke nitrit kemudian ke nitrat itu sangat menentukan terhadap sebuah desain ya. Karena mikroorganisme nitrifikasi, tadi mikroorganisme nitrifikasi itu ada bentuk ragi dalam bentuk jamur ya dan bakteri ya. Itu pertumbuhannya tuh lebih lambat dibandingkan mikroorganisme heterotropik yang berperan pada pengolahan tadi karbon organik. Jadi di dalam limbah itu ada bakteri yang
spesialis nitrifikasi dan juga ada yang bakteri heterotrop tadi ya, atau heterotropik tadi. Nah, ini yang rumus yang kedua tadi kan, ini untuk menentukan laju atau apa specific growth rate ya dari bakteri nitrifikasinya atau mikroorganisme nitrifikasi menggunakan data dari DO ya, atau kandungan oksigen ya, dan koefisien kinetik lainnya tadi. Nah, kendalanya sama seperti dengan pengolahan organik. Koefisien kinetik tadi yang ada di tabel itu tuh dihasilkan dari sebuah penelitian itu pada suhu yang sangat berbeda ya dengan ketika kita mau merancang atau kita misalnya sedang merancang itu, sehingga diperlukan perhitungan untuk penyesuaian gitu. Maka rumus yang digunakan itu sama dengan pertemuan yang sebelumnya itu, yang untuk pengolahan organik ya. Enggak saya tampilkan ya, yang ini ya, biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini rumus yang ini nih, yang langkah kedua. Ini hasil perhitungannya dengan mengacu kepada tadi ini, tabel ini kan. Nah, nilai theta yang digunakan untuk menentukan ini, mu n, ini adalah besarnya ini. Halo, suara saya bisa kedengaran? Bisa, Pak. Saya masih online ya? Masih, Iya, Pak. Pak. Ya. Jadi ini nilai theta ya, untuk menentukan ini itu pakai yang ini. Nilai theta untuk menentukan ini itu pakai yang ini. Nilai theta untuk menentukan ini ya, menentukan KDN ini kan, ini menggunakan ini. Jadi seperti itu. Maka didapatlah perhitungan seperti inilah kan. Nah, ini kan kita di depan sudah tahu karakteristik nitrogennya. Ini kalau N ini menunjukkan nitrogen total. Sementara yang DO ini adalah di dalam bak itu. Konsentrasi oksigen di dalam bak. Kanulnya apa ya, lupa saya. Ada yang kebaca nggak tadi? Kanulnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kanol? Apa ya? Ini kan kanol ini kalau tidak salah saya ini adalah koefisien kinetik juga ya. Tadi di tabel yang sebelumnya ini kan ada nih kanol nih.
Oke, nanti aja. Saya juga lupa ya. Kita lakukan, kita sama-sama belajar lah gitu kan. Nah, ini rumus untuk mencari SRT ya, Solid Retention Time ya. Pertama itu untuk menentukan berapa lama solid retention time yang diterapkan pada kolam lumpur aktif itu, pertama kita harus menentukan, kan kita mau menentukan SRT yang desain ya, yang aktual nanti. Caranya pertama kita harus menentukan besaran SRT teoritis ya menggunakan formula ini. Tadi kan kita udah dapat mu n ini adalah specific growth-nya kan tadi, makanya di depan itu harus dihitung specific growth-nya. Maka SRT teoritisnya itu sebesar 8,33 gram per hari. Menggunakan formula 739 itu lihat di sini yang ini. Dapatlah ini. Baru hasil yang ini tadi yang SRT teoritis itu digunakan untuk menentukan solid retention time yang aktual yang untuk desain kita. Menggunakan formula 71 ya. 771 ya. Ini. Kita hitung dulu rasio dari total nitrogen yang puncak ya dibagi dengan rata-rata. Dapatlah 1,5. Kalau di soal ujian nanti ada dikasih informasi total kejeldal nitrogennya dalam kondisi puncaknya sekian, rata-rata sekian ya kalian hitung, tapi kalau enggak ada gunakan ya 1,5. Baru kita bisa dapat SRT desainnya. Nah, ini tadi yang PXBio kan. Nah, inilah yang saya katakan rumus ABC ya. Untuk nitrifikasi itu pakai ABC. Ini A, ini B, ini C. Kan? Kalau yang tadi untuk yang PXBio untuk pengolahan organik saja atau pengolahan BOD saja hanya pakai ini kan untuk penentuan PXBio-nya hanya pakai yang A dengan B saja. Tapi kalau yang proses nitrifikasi, kalau kita mendesain lumpur aktif juga untuk mengolah nitrifikasi dalam air limbah tersebut, maka kita gunakan rumus yang ABC. Kalian jangan berpikiran ini air limbahnya sendiri-sendiri ya. Ini air limbah yang mengandung organik, ini yang mengandung nitrifikasi. Tapi enggak, dengan seperti itu. Air limbah tersebut yang kita olah itu mengandung BOD-nya tinggi, amoniaknya tinggi juga, sehingga dipilihlah skema pengolahan yang komplit, menurunkan organik juga dan juga nitrogen juga. Ya. Jadi formulanya dipakai yang komplit. Nah, tadi kan kita menghitung sama dengan yang pengolahan
secara organik kan stepnya itu kita tentukan dulu konsentrasi desainnya. Kita mau nanti itu eh, effluent kita tuh berapa besaran organiknya. Kita hitung pakai rumus ini ya. Yang ini kan udah didapat sebelumnya, yang debit sudah, kemudian ini juga udah ya, yield ya, kemudian konsentrasi awal-awal ini COD ya, kemudian ini coefficient kinetiknya kita tentukan dulu S-nya kan, konsentrasi S-nya ini tadi sama dengan itu, kemudian YN-nya kita ketahui, kemudian KDN pada suhu 12 derajat Celcius tadi dari hasil perhitungan ya, penyesuaian karena ada beda suhu ya. Nah, kalau NOx-nya ini diasumsikan mendekati 80% dari total nitrogen. Maka bisa dihitung dia sebesar 28 gram per meter kubik. Nah, kita kan tadi mau menentukan PX-Bio ya. PX-Bio itu adalah berat daripada mikroorganisme nitrifikasi ya. Dalam kondisi pada proses pengolahan nitrifikasi ya. Nah, ini tadi kan menggunakan formula yang lengkap ya, ABC ya. Maka bisa dihasilkan sebesar ini. 1154,7 kg PSS per hari. Kemudian kita tentukan jumlah nitrogen yang dioksidasi menjadi nitrat dengan membuat sebuah persamaan keseimbangan ya, nitrogen ya, seperti ini. Total kejeldal nitrogen itu yang dari karakteristik air limbahnya, Ne ini adalah jumlah konsentrasi nitrogen ya di effluent atau hasil konsentrasi yang setelah diolah. Kemudian ini tadi yang PX-Bio ya 0,12 kali PX-Bio per debit ya, diperolehlah ini. Nanti silakan kalian belajar ya dicek lagi ya hitung-hitungannya. Kalau nanti misalnya ada yang salah atau ragu, silakan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sama dengan pengolahan cara untuk organik saja itu kita menentukan konsentrasi dan massa PSS dan TSS di dalam tangki aerasi. Jadi simbolnya ini massa ya, PS SRT. Kalau dia perkaliannya udah ngikutkan SRT, itu udah pasti dia merujuk kepada di dalam tangki. Karena terminologi SRT itu ya pasti terkait di dalam tangki ya, karena solid retention time-nya itu di dalam tangki, bukan di luar tangki. Nah, pertama kita hitung konsentrasi VSS-nya di dalam tangki aerasi ya, menggunakan formula (815). Dicek lagi tadi yang tabel tadi ya, bagian A, B, C, kan tadi udah dihitung ya. Nah, tinggal nanti ditambah dengan yang ini. Yang plus Q, ya debit, dikali dengan non-biodegradable VSS-nya. Inilah apa tadi? Konsentrasi atau berat? Berat ya,
berat dari VSS. Ini baru VSS ya. 1604 kilogram per hari. Ini konsentrasi ya. Baru kita hitung masanya ya. Massa berdasarkan mLVSS. Tadi itu yang hasil yang tadi itu hasil dari PX ya, PX yang menggunakan VSS tadi itu tinggal dikalikan dengan SRT saja. Inilah dia masanya. Di dalam tangki tersebut ini ada massa si bakteri yang dihitung berdasarkan VSS itu adalah 20.050 kg, sementara berdasarkan MLSS itu ya adalah sekitar 25.405. Dan memang hitungannya itu harus lebih besar ya yang massa MLSS dibandingkan MLVSS ya. Kalau kalian nanti hitungnya nanti terbalik, ini yang besar, ini yang kecil, itu berarti hitungannya salah. Kemudian juga mirip dengan desain untuk yang BOD saja itu, kita pilih sebuah konsentrasi massa MLSS yang kita adopsi dari kriteria desain. Misalnya kita tetap menggunakan yang sama ya 3.000 gram per meter kubik. Maka kita bisa menentukan dengan formula ini ya. Karena tadi untuk menentukan ya dengan menggunakan formula ini untuk menghitung volume ya, volume dari bak ya. Berarti kan ini kita mencari volumenya. Ini hasil perhitungan tadi dibagi dengan yang 3.000. Hasil volume baknya adalah ini. Nah, inilah volume bak total. Hanya nanti kalian boleh, misalnya kalian memutuskan untuk tangki aerasinya dibagi 3 atau dibagi 2 gitu. Nah, silakan dibagi 3 atau dibagi 2. Masing-masing berarti nanti punya volume masing-masing. Kemudian kita menentukan waktu tinggal ya. Waktu tinggal kan ya kalau volumenya udah dapat, kemudian debitnya juga udah tahu, tinggal dibagi aja. Waktu tinggal itu adalah volume dibagi debit kan. Nah, kemudian kita untuk langkah selanjutnya kita mau menentukan rasio ketersediaan makanan ya per jumlah bakteri dan juga BOD loading ya. Nah, rumusnya kurang lebih sama ya dengan itu, dengan yang untuk penentuan BOD saja atau pengolahan BOD saja ya, seperti ini. Debit ya, kemudian dikali dengan ini konsentrasi awal ya. Dibagi dengan ya konsentrasi dikali dengan volume ya. Volume tadi udah kita dapatkan. Maka kita bisa menentukan rasionya adalah 0,37 kg per meter kubik per hari. 0,37 kita cek masuk dia kepada kriteria desainnya. Kalau dia sudah sesuai pada rank kriteria desain, berarti dia sudah boleh diterapkan desain kita. Dalam artian berarti volumenya sudah volume baknya itu cukup aman, ya.
untuk didesain. Jadi 0,37 kg per meter kubik per hari. Kemudian kita tentukan beban organiknya ya, atau beban BOD-nya menggunakan formula 761. Formulanya adalah seperti ini ya, mirip dengan di atas, cuman tidak pakai X ya. Jadi debit dikalikan dengan konsentrasi mula-mula, ya, konsentrasi mula-mula BOD dibagi dengan volume. Ini yang 10 pangkat 3 per gram per kilogram ini kamu jangan bingung, ini konversi dari yang ini yang 140 ini. 140 gram per meter kubik ini mau dikonversi menjadi kilogram. Ya. Karena nanti perhitungannya harus satuannya kilogram ya. Kilogram per meter kubik. Kalau di dalam gram nanti terlalu banyak angkanya gitu. Nggak sedap dipandang mata gitu. Kemudian juga kita menentukan absorb yield ya berdasarkan TSS dan VSS. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih sama ya dengan yang untuk pengolahan BOD saja ya. Cuman pertama koefisien kinetik yang digunakan beda, kemudian juga formula untuk PXBio-nya itu dia digunakan komplit. Nah, itu. Diperolehlah Y observe-nya sebagai TSS-nya sekian ya, 0,65 gram TSS per gram BOD. Berdasarkan VSS-nya adalah 0,52. Jadi bisa dilihat di sini selalunya yang berdasarkan TSS pasti lebih gede dibandingkan yang VSS. Kemudian yang terakhir menghitung kebutuhan oksigen menggunakan formula ini, formulanya sama ya. Kalau yang organik saja untuk pengolahan BOD saja itu sampai di sini kan, sampai di sini saja RO-nya. Q ya, debit dikali dengan dalam kurung S0 kurangi S dikurangi 1,42 PXBio kan. Tapi kalau yang untuk nitrifikasi itu ditambah dengan ini. 4,3 dikalikan debit dikalikan dengan tadi itu yang NOx itu yang jumlahnya sekitar lebih kurang berapa? 80% dari apa tadi itu? Ingat nggak? Hah? Ingat nggak? NOx tadi dari TKN, total nitrogen, total kejeldal nitrogen. Total nitrogen yang ditentukan menggunakan metode kejeldal, jadi TKN. Dapatlah kebutuhan oksigennya seperti. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya belum ada, Pak. Oh, berarti udah ngerti lah ya. Mudah-mudahan ya. Nanti dibaca lagi ya. Insya Allah ini saya rapikan dulu ya. Baru saya share ke kalian. Baik, kalau tidak ada yang di luar materi ini, ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan yang tadi itu bisa terekam juga ya. Karena kalau enggak saya ngerekam ulangnya capek juga. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mairo, Situmorang.
Jadi Pak mau bertanya, ini kan untuk mata kuliah PB-PAP ini Pak ada tugas besarnya tuh kan Pak kan? Untuk tugas besarnya ini seperti apa ya Pak? Dan bagaimana? Oh ya, soalnya belum saya share ya, itulah saya kemarin saya coba hari Senin habis FGD saya mau share ya videonya ya. Maksudnya soalnya mau saya share dulu, baru nanti videonya belakangan gitu. Soalnya sudah ada tapi belum lengkap ya, itu nanti saya selesaikan dulu. Jadi intinya begini, intinya adalah untuk terkait dengan daerah studi atau daerah ini itu menggunakan materi dari kelasnya Pak Winardi ya untuk penyaluran air buangan. Sudah di-share ke saya atau belum ya? Halo? Yang contoh tugas besar PABD dari Pak Winardi itu Pak? Iya, udah di-share ke saya belum? Saya baru menyiapkan terkait dengan karakteristik air limbahnya yang mau saya share ke kamu. Bisa di-share hari ini? Bisa Pak. Ya, tolong di-share ya, supaya saya bisa segera untuk menuntaskan soal untuk tugas besar. Jadi nanti itu skemanya seperti ini, nanti masing-masing kelompok itu mungkin yang akan beda itu adalah di pengolahan utamanya, secondary treatment-nya. Misalnya gini, ada kelompok yang saya minta untuk mendesain untuk pengolahan organik saja. Ada kelompok lain yang sampai ke pengolahan nitrogen untuk lumpur aktif. Nah, mungkin nanti ada kelompok lain yang nanti kalau lumpur aktif kan itu untuk mewakili pengolahan air limbah yang dengan mikroorganisme itu pertumbuhan tersuspensi atau suspended growth ya, suspended growth. Kita kan ada dua aliran ya, yang pertumbuhan tersuspensi seperti lumpur aktif ini adalah pertumbuhan tersuspensi, suspended growth. Ada yang pertumbuhan melekat, dia menggunakan media atau dalam bahasa Inggris attached growth. Itu seperti biofilter ya, aerobic biofilter atau anaerobic biofilter. Salah satunya misalnya tricking filter. Nah, mungkin kalau yang pengolahan fisiknya itu relatif sama lah gitu. Jadi seperti itu ya. Insya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa menuntaskan itu soalnya dari berapa hari yang lalu saya cuman sibuk terus ya. Selasa kemarin juga ada kesibukan juga dan juga masih capek ya. Yang lain juga, yang lain mungkin pertanyaan yang lain. Kita satu kelas berapa orang ya? 17 orang yang join ya. Ada 20 orang Pak. 20 orang aja ya? Iya Pak, sekitaran 20 orang. Baik ya, ada lagi yang lain mungkin? Mungkin belum ada Pak. Nah, baik ya. Kalau tidak ada lagi, baik saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.